Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Yes, kali ini saya lagi di dalam Toyota Velfire. Dan di video kali ini kita akan review seperti apa Toyota Velfire dan juga perbedaan dengan Toyota Alphard. Nah, tadi untuk yang di bagian dalam ya, kita lihat sini dulu. Bedanya kalau Velfire dia nuansa interiornya itu berwarna hitam, tapi kalau yang Alphard itu berwarna beige. Nggak afdol kalau kita nggak bahas dulu bagian luar. Interior kita simpan dulu. Ini variannya 2020 atau 2021. Jadi ada beberapa improvement dari yang Alphard sebelumnya. Oke, ini untuk bagian depan. Untuk di bagian depan sini dia itu sama seperti Alphard yang Transformer orang bilangnya, itu yang generasi terbaru. Dan perbedaannya ini ada beberapa improvement atau facelift di bagian grillnya. Kalau yang di bagian dulu kan agak sedikit kayak misalnya di sini tuh agak sedikit gede. Ini dikurangin jadi ada 2 buah grill lagi yang menyambung sampai ke bagian headlampnya. Nah, untuk headlampnya dia menggunakan 2 buah proyektor yang sudah LED dan ada sedikit aksen berwarna biru di bagian dalamnya. Termasuk juga di bagian bawah sini ada 1 buah lampu lagi yang lampu kecil. Terus ada 1 buah lagi DRL di bagian atasnya. Dan sennya juga sudah menggunakan LED. Yang sennya ini kalau untuk yang tipe-tipe baru Alphard atau Velfire, dia sennya itu running seperti mobil-mobil Lexus. Di bagian bawah juga ada 1 buah fog lamp yang LED. Dan untuk grillnya ini sebenarnya didominasi oleh warna yang chrome. Tapi chrome-nya itu nggak terlalu banyak atau terlalu over chrome. Nah, di bagian sini juga dia logonya sekarang ada seperti kaca. Sebenarnya untuk Alphard dan Velfire yang baru itu sedikit dari beberapa improvement, dia dimasukkan fitur seperti Toyota Safety Sense. Di bagian atas itu ada seperti lane keep assist di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian bawah sini ada 1 buah kamera sama seperti yang sebelum improvement, ada fitur kamera 360. Tapi yang improvement adalah di bagian sini. Dia ada sensor di bagian logonya dan juga ada di bagian atasnya. Meliputi pre-collision system, lane departure alert with steering control, dynamic radar cruise control, dan automatic high beam yang menjadi standar untuk Alphard dan Velfire. Untuk ban, ini ukurannya 235 40 R18. Merek bannya ini menggunakan Toyo. Jadi ukuran bannya ini sama seperti yang improvement sebelumnya, tapi ada beberapa perubahan di bagian velgnya sekarang agak sedikit rame. Jadi untuk warnanya sekarang dual tone sama seperti yang sebelumnya juga, tapi agak sedikit berubah desainnya. Lanjut ke bagian samping sini. Di bagian samping sebenarnya untuk bagian samping nggak ada perubahan juga. Tetap untuk spionnya sudah electric retractable mirror. Dan untuk keyless markingnya dia model sentuh di bagian sini. Jadi ini untuk mengunci, spionnya otomatis terkunci. Dan ketika membuka tinggal di grab bagian handle dalamnya. Nah, lanjut ke bagian belakang sini. Di bagian belakang dia ada chrome-nya itu bentuknya L. Jadi nggak nyambung di bagian sini, agak sedikit sloping. Jadi sampai ke bagian belakang dia itu punya aksen list chrome. Dan untuk bicara soal antenanya itu terintegrasi dengan kaca di bagian belakang. Jadi di sini tuh kayak ada garis-garis ya berwarna oranye. Jadi antenanya itu terintegrasi dengan kaca. Jadi nggak pakai antena model Sarful atau model Sharfin, dia nggak gunain antena tersebut. Nah, sekarang di bagian belakang di sini ada list chrome yang memanjang lagi dari kanan dan kiri. Terus untuk lampunya kalau bedanya dengan yang Alphard, dia itu yang Velfire ini dia di smoke lampunya. Jadi kalau mati dia cuman hitam sama putih lampunya. Tapi tetap sama. Untuk sennya dia sequential. Jadi kayak running sennya. Dan Velfire itu hanya tersedia 1 varian, yaitu tipe G. Tapi kalau Alphard itu banyak varian, mulai dari tipe X, tipe G, dan juga yang paling tinggi itu tipe Q Executive Launch. Dan ada varian yang lebih tinggi lagi, itu varian Lexusnya, Lexus LM. Itu varian yang paling top of the line-nya. Tapi itu memang beda merek ya, Toyota dengan Lexus. Nah, untuk bagasi, di sini pembukanya sudah elektrik. Tapi kita bahas dulu di bagian sini. Dia ada spoiler, ada rear defogger. Wipernya mana? Wipernya ini ngumpet di bagian atas ini. Jadi wipernya itu ngumpet di bagian atas.
Terus ada kamera mundur juga karena dia ada fitur 360 derajat kamera. Dan untuk sistem pembukaan bagasinya dia elektrik. Oke. Ini elektriknya dimatiin dari belakang, dari dalam. Jadi sebenarnya ini elektrik. Jadi ada tombol di sini ya. Nah, untuk kapasitas bagasi, ini bagasinya ini ketika bangku baris ketiga tegak, ini bisa buat koper yang ukuran cukup besar ditaruh tegak berjejer di bagian belakang sini. Dan juga bangku belakang ini bisa dimundurin lagi. Dan pelipatannya itu dia ke samping sama kayak Innova dan juga Fortuner. Tapi secara overall kalau ini ditutup nih, kapasitas bagasinya besar banget sih. Karena lantainya itu tinggi banget, sampai ke atap dia tinggi. Nah, ini mesinnya tetap ditaruh di bagian depan. Ini untuk pegasnya, dia masih memang belum pakai hidrolik, jadi nggak masalah untuk mobil yang ini. Ini kaitannya di bagian apa ya? Oke. Nah, di sini untuk mesinnya ini berkapasitas 2500 cc dengan output tenaga 180 PS. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui sistem transmisi CVT. Dan ini ruang mesinnya sebenarnya nggak perlu pakai penutup juga. Ini cukup kedap mesinnya, di bagian belakang agak sedikit menjorok ke bagian belakang, ada peredam. Dan kap mesin juga ada peredam di bagian sini. Ruang mesin sudah dicat warna body dan termasuk juga kap mesin di bagian depan sini. Nah, sekarang kita bahas dulu interior di bagian depan. Nah, kita bahas dulu build quality atau materialnya. Di bagian door trim di sini dia itu soft touch. Terus sampai ke sini dia soft touch, ada bahan kulitnya juga. Sampai ke bagian dashboard, semuanya ini dibalut dengan soft touch dengan real stitching asli juga. Semuanya ini soft touch. Nah, di sini juga ada wooden panel. Dia wooden panelnya berwarna hitam glossy, ada sedikit corak-coraknya juga. Terus di sini ada aluminium brush yang tampilannya itu mewah kalau dilihat. Terus juga setirnya di sini di bagian tengahnya ada wooden panel juga, terus ada material kulit juga di bagian sisi setirnya. Joknya tentu saja ini kulit yang sangat empuk sekali. Dan untuk bicara soal jok, dia pengaturannya ini elektrik. Dia elektrik. Kanan dan kiri dia elektrik. Dan ada 3 buah memory seat. Jadi bisa simpan memori kalian masing-masing. Nah, improvement lagi untuk yang terbaru saat ini, Alphard atau Velfire, dia ada penambahan heat seater. Jadi dia bisa dinginin kursi dan juga panasin kursi di bagian sini. Dia bisa dinginin dan panasin kursi. Terus untuk pengaturan setir, ini bisa tilt dan juga bisa teleskopik yang jangkauannya juga cukup jauh nih. Jadi bisa ngatur posisi mengemudi yang ideal. Untuk wiper dia auto, termasuk juga lampu sudah auto. Dan di sisi sebelah kanan di sini ada untuk mematikan power backdoor, mematikan lampu yang auto, engine start top, dan ada 1 buah cup holder di bagian sini. Ini sih fiturnya banyak sih kalau mau dieksplor ya. Di sini juga ada untuk power window-nya sudah all auto, terus ada aksen black glossy, dan juga untuk AC-nya sudah dual zone, auto climate control, dan sistem AC-nya ini touch panel ya di bagian sini. Dan kita coba kontak on. Nah, ini instrumen clusternya. Instrumen clusternya juga nggak berubah di bagian sini. Sebelah kiri dia ada RPM, sebelah kanan ada tachometer. Dan tengah-tengah ada MID yang informasinya juga mirip-mirip dengan yang mobil-mobil kayak Fortuner dan kawan-kawan ya. Nah, head unitnya di bagian sini. Head unitnya ini masih sama sih sebenarnya dengan yang model lama. Tapi ada beberapa perubahan. Ini nih, ada sound monitor. Jadi dia ada fitur kamera 360. Tapi memang sayangnya kalau untuk kamera Toyota itu agak sedikit kurang resolusinya. Tapi sebenarnya ini bisa diatur-atur juga, cukup intuitif. Dan pengaturannya dia ada biasa, ada Miracles, ada Bluetooth, ada USB, AUX, lengkap kalau untuk yang standar. Tapi belum ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Untuk mobil yang harganya udah di atas 1 miliar, Apple CarPlay dan Android Auto harusnya sudah menjadi standar. Di konsol tengah sini dia ada laci penyimpanan yang
ada lapisan bloodroot yang sangat mewah kelihatannya. Soft opening juga. Transmisinya dia CVT, ada mode manual, rem parkir elektrik dengan auto hold, dan ada untuk mematikan mesin secara otomatis, stability control, traction control, dan juga ada eco mode. Di sini ada heater seat juga. Jadi bisa diatur nih. Oke, ini nih. Bisa panas dinginin kursi. Dan ada 2 buah cup holder. Untuk lacinya, di sini lacinya gede banget, bisa dibuka kanan dan kiri. Dan ada wireless charging. Nah, ini nih wireless chargingnya. Jadi kalau dulu tuh wireless chargingnya di bagian konsol belakang. Kalau di sini dibuat di dalam konsol. Ini wireless chargingnya sama kayak Camry yang kemarin. Dan di dalamnya ada 12 volt power outlet. Tapi nggak ada USB. Oke. Dan jok di sebelah sini, ini bagusnya nih teman-teman. Dia ada leg rest. Jadi di sini tuh kayak kursi di belakang. Tuh. Dia ada leg rest di bagian sini. Jadi lebih nyaman untuk penumpang di bagian depan. Untuk di sini juga laci penyimpanannya dia soft opening. Dan di sini ada input untuk CD. Jadi ini kan nggak ada CD lagi. Jadi input CD-nya lewat sini. Dan ada remote juga. Ini remote untuk unit. Ini untuk mungkin monitor di bagian belakang. Oke, kita langsung masuk ke bagian belakang, di mana kebanyakan orang yang beli mobil seperti ini duduknya di belakang. Oke, ketika kalian mematikan mobil atau menghidupkan mobil, ini akan otomatis menjauh. Itu namanya itu easy access. Jadi ketika kalian matiin mobil, ini ya, ketika kalian matiin mobil, dia kan otomatis mundur kursinya untuk memberikan akses mudah keluar dari mobil. Kita ke belakang. Oke, disinilah tempat kebanyakan orang yang beli Alphard atau Velfire. Ini kursinya. Kalau Toyota bilang itu ini adalah cab pilot seat, bukan lagi captain seat. Jadi ini beneran proper. Ini kayak naik mobil naik pesawat first class. Oke, ini ya untuk kursinya dia ada informan juga. Jadi di bagian sisi sini kan ini untuk mengatur kursinya secara elektrik, bisa direbain. Nah ini nih, ada untuk pengatur lampu juga. Lampunya ini lampu baca yang modelnya itu bulat kayak lampu pesawat di bagian sini, yang bisa dimatiin atau dihidupin lewat tombol yang ada di bagian kursi sini. Tuh, bisa diatur cahayanya. Tuh. Dan ada penambahan lagi itu fiturnya heater seat. Jadi dia bisa itu memanaskan kursi di bagian sini. Ya sama kayak ini depan. Tapi sayangnya ini hanya pemanas, jadi nggak ada pendingin di bagian belakang. Nah, untuk leg rest-nya juga bisa diatur secara elektrik di bagian sini. Aduh, ini posisinya nyaman banget sih. Tapi kalau untuk secara layout, dia untuk pengaturan maju mundurnya ini masih secara manual. Karena untuk mempermudah akses ke bagian belakang. Ini ketika kalian angkat, ini bagian leg rest-nya, dan kalian mundurin. Aduh, ini luar biasa sih, nyaman banget. Ini untuk headrest-nya ini juga bisa di-adjust di bagian sini untuk kupingnya. Jadi bisa dibuat lebih bengkok lagi untuk menahan kalau kalian tidur kan kepala kalian nggak ke kanan dan ke kiri. Terus di bagian tengah di sini dia ada meja dan bisa diatur juga, bisa ditutup mejanya tadi ke belakang. Tuh, jadi bisa mempermudah akses ke baris belakang. Nah, di bagian tengah sini dia ada laci penyimpanan yang bukanya itu soft opening. Terus juga ada di sini laci penyimpanan. Kalau dulu kan di sini tuh ditaruh wireless charging, karena wireless charging udah berlari ke bagian konsol. Jadi ini sebagai laci. Tapi sayangnya ini nggak ada colokan 12 volt atau USB juga nggak ada di bagian belakang. Terus di bagian sini juga ada seat pocket kanan dan kiri yang modelnya itu solid, dan ini materialnya juga kalau di bagian belakang kan biasanya plastik ya. Ini tuh plastiknya yang lembut, jadi bagiannya soft touch. Terus di bagian atas ini dia ada sunroof 2 buah, depan itu ada juga sunroof di bagian sini.
ada juga sunroof nih. Tapi bukanya hanya tilt, jadi nggak secara elektrik. Nah, kalau di sini dia secara elektrik, jadi buka sunroofnya dari sini. Apa nih? Ini belum dikontak-kon, jadi bisa dibuka secara elektrik. Nah, terus di bagian kanan dan kiri dia ada ambient light juga yang mengelilingi dan bisa dipilih warnanya. Tuh, warnanya berubah-ubah. Ada warna ungu, ada pink, ada kuning, hijau, biru. Jadi bisa dipilih. Kalau kameramen dia senangnya warna ungu. Kita set warna ungu. Tuh. Oke. Dan di bagian sini juga airbagnya lengkap ya. Dari depan, pilar sampai ke sini tuh ada airbag. Jadi untuk segi keamanan, safety mobil ini luar biasa. Terus ada curtain juga di bagian sini. Jadi untuk menambah privacy Anda, jadi bisa diturunin curtainnya. Dan kalau kalian masih kurang, ingin nggak mau dilihat dari orang di bagian luar, kalian bisa tambah di bagian sini. Tambah ini, tambah hordeng. Tuh, jadi bener-bener privacy di dalam ini. Oke. Dah. Nah, kita coba juga bahas di bagian belakang, baris belakang. Karena kan ini 7 seater juga. Jadi nggak sepenuhnya hanya untuk di bangku tengah. Kita majuin dulu, seginilah ya minimalnya. Oke, mungkin seginilah. Kita coba di baris belakang. Ini kita ketutup. Ini agak kita majuin, kita rebain. Oke. Nah, ini kalau orang mau duduk di bagian belakang ya, dia ada headrestnya 3 buah kayak Innova. Untuk legroom aman lah, bisa kompromi dengan orang yang ada di tengah. Terus juga untuk sandarannya di sini dia masih bisa direbain lagi. Ini bisa direbain sampai ke ini nih. Tiduran juga bisa di bagian belakang. Cukup nyaman untuk baris ketiga. Tahta paling rendah di keluarga. Ada 2 buah cup holder, tapi bahannya sudah hard plastik semua di bagian sini. Tapi tetap disediain gordeng di bagian belakang. AC-nya ini sampai ke baris ketiga dari sisi samping semuanya dapat AC. Yang pengaturannya itu triple zone. Jadi untuk 2 penumpang di bagian depan itu dual zone. Terus yang di bagian belakang dapat pengaturan 1 zone lagi. Jadi total ada 3 zona. Ini luar biasa sih mobilnya. Wajar kalau untuk artis-artis di Indonesia, pengusaha itu pada pilihnya Alphard atau Velfire. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kesimpulannya, mobil ini worth it sih, worth it untuk siapapun yang punya uang, siapapun yang punya duit lebih. Worth it kalau belinya Alphard atau Velfire, khususnya orang yang bekerja dengan kesibukannya kesana kesini, pakai mobil, pakai sopir. Dengan mobil ini dia bisa tidur di dalam mobil, bisa nyaman. Terus juga kalau kita punya keluarga yang orangnya juga cukup banyak ya, di sini bisa lebih nyaman lagi untuk ngobrolnya. Misalnya di depan tuh ayah atau ibu, kita di bagian tengah ini anak-anak kan, atau di bagian belakang tuh ada anak-anak atau nenek atau kakek di bagian tengah kan, jadi lebih nyaman untuk perjalanan yang jauh ataupun juga kita keliling di dalam kota. Kalau ditanya mobil ini worth it atau enggak, mobil ini worth it. Kalau di luar negeri ya, kebanyakan orang itu belinya sedan-sedan besar ya, S-Class, BMW seri 7, Audi A8. Tapi kalau di Indonesia tuh mobil-mobil van kayak gini nih sangat diminati karena headroomnya lega, legroomnya juga lega. Dan bantingan suspensinya, untuk suspensi belakang mobil ini udah pakai double wishbone. Jadi untuk pengendalian, kenyamanan juga luar biasa. Bahkan kalau kita bandingin dengan Mercedes-Benz V-Class yang ada di Indonesia, ini jauh lebih nyaman untuk saya. Ini jauh lebih nyaman, jauh lebih mewah. Ini satu-satunya mobil Toyota yang bisa mengalahkan sebuah Mercedes-Benz.
Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa klik like, subscribe di bagian bawah, dan klik juga tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya tentang mobil Toyota, mau lihat Velfire ini, mau lihat line up mobil Toyota lainnya, bisa kunjungi Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang. Dan kalau kalian ingin beli mobil Toyota, tinggal kontak marketing ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.